Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang terhormat dosen retorika Ibu Iin Indriani, yang saya hormati teman-teman rekan-rekan seperjuangan saya di kampus Institut Pendidikan Indonesia, dan tak lupa kepada teman-teman yang sedang menonton yang saya cintai dan saya banggakan. Usia produktif, jangan konsumtif. Indonesia merupakan negara yang besar dengan penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah 250 juta jiwa. Sumber daya manusia yang sangat melimpah apabila Indonesia mampu mengelolanya dengan baik. Karena sebagian besar sumber daya manusianya yaitu anak muda yang belum terjamah dalam pengelolaan sumber daya. Kita lihat anak-anak muda zaman sekarang tergerus dengan modernisasi dalam segala bidang. Pakaian, belanja, pergaulan, dan segala kebutuhan pokoknya, elektronik, yang nantinya akan mengarah kepada konsumtif dan masuk kepada hedonis. Ini sangat berbahaya. Mardiku Mowik dalam bukunya tentang bisnis menyatakan bahwa Indonesia ini masih berada di posisi market taker. Ini kita berbicara masalah ekonomi terlebih dahulu. Indonesia berada di posisi market taker, bukan price maker. Price maker itu yang menjadi negara penentu harga minyak, yang menentukan, yang menguasai harga minyak seperti BBM, gas, dan komoditi. Dan apakah kita masih mau menjadi followers? Maka di sini SDM-nya, anak muda yang mesti menjadi penentu kesejahteraan negara. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terakhir, konsumen Indonesia sebanyak 45 juta dan penduduk produktif kita mahasiswa dari SD, SMP, SMA atau dari SMA dan mahasiswa ini merupakan masa-masa produktif sebanyak 45 juta. Itu data terakhir dari Kemdikbud, dan penduduk produktifnya itu mencapai 53% dari total populasi. Analisis ekonomi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013, bangsa Indonesia pada tahun 2045 mempunyai usia produktif itu sekitar 15-64 tahun. Itu sangat berlimpah. Ini merupakan bonus demografi yang menjadi peluang apabila Indonesia bisa mengatur dan mengolahnya dengan baik. Maka apa yang harus kita lakukan? Di sini kita sebagai mahasiswa menjadi tonggak yang paling utama dalam menjadikan negara ini eksistensi. Pada tahun 2045 ini adalah nanti akan menjadi tahun ke-100 Indonesia merdeka. Apa yang akan terjadi? Maka yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kebutuhannya, bagaimana keadaan nanti. Maka indikator yang menjadi pokok adalah usia produktif yang akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan secara optimal, yaitu dengan sektor pendidikan yang baik. Karena ketika kita lihat indikator sumber daya manusia yang memiliki rata-rata pendidikan di Indonesia ini sangat tertinggal daripada negara-negara tetangga kita, dan masih terbawah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, dan juga Singapura. Maka bagaimana caranya agar kita mengoptimalkan peluang ini? Kita sebagai mahasiswa tugasnya seperti apa? Maka yang perlu kita tanamkan sebagai mahasiswa, jangan menjadi mahasiswa yang pendiam, cuek terhadap keadaan yang kondisi sekarang ini, yang sangat mengkhawatirkan apabila kondisi seperti ini terus sampai pada tahun 2045. Yang seharusnya target pemerintah pada sekarang ini, Indonesia pada tahun 2045 optimis akan menjadi negara yang berkembang, yang lebih baik daripada kondisi sekarang, yang eksistensinya lebih maju.
Maka bagaimana caranya? Dari sekarang, SDM-nya perbaiki dari sektor pendidikan. Khususnya kita sebagai mahasiswa, bagaimana caranya? Jangan hanya menjadi follower saja. Aktifkan, maka posisinya adalah critical thinking. Karena mahasiswa ini seorang yang dikenal dengan berpikirnya yang matang. Memahami informasi, metode memikirkan, memahami, dan menyampaikan. Adanya informasi yang ada yang datang tidak menjadi cuek. Karena saya memiliki teman di sini ya, ada yang dia itu mendapatkan informasi cuek. Ada yang dia mendapatkan informasi teliti gitu ya. Ada juga yang dia dalam segala hal itu kritis kepada sesuatu. Maka ini yang menjadi tonggak yang paling utama dari seorang mahasiswa, menjadi peran penting dalam menghadapi nanti demografis yang melonjak usia produktifnya. Lonjakan usia produktif ini akan berdampak kepada segala sektor dan bidang. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah kita perlu decision making yang baik. Yang critical thinking itu menentukan di mana proses ketika berpikir dengan lebih lambat untuk mencoba mengonstruksikan hal yang kita pikirkan untuk mengambil kesimpulan yang terbaik. Kesimpulan di sini adalah menghasilkan data yang diolah dengan logika serta meminimalisir bias, yaitu sebuah penyajian bahan yang dipenuhi prasangka atau kesalahan yang konsisten dalam memperkirakan sebuah nilai. Jadi salah aja terus. Maka di sini tugas sebagai mahasiswa adalah menerapkan critical thinking, kritis. Makanya bagaimana dalam menerapkan seperti ini bisa menjadi seorang mahasiswa yang proses berpikirnya itu kritis. Yang pertama adalah formulasikan pertanyaan dan pernyataan. Memberikan pertanyaan lalu menyampaikan pernyataan dan memberikan solusi. Dengan pertanyaan what, how, who, terus bagaimana sumber lain nih referensinya. Yang kedua, cari informasi yang relevan. Yang ketiga, perimbangkan dampaknya. Yang keempat, explore, cari alternatif pandangan lain. Tidak melihat dari satu sisi dan satu kacamata saja. Inilah critical thinking. Setiap orang ini harus memiliki sifat seperti ini. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, lonjakan usia produktif akan berdampak kepada segala sektor dan bidang teknologi khususnya. Maka mahasiswa di sini perlu menanamkan critical thinking untuk membantu hal ini. Karena setiap orang memang biasanya itu bersikap heuristik, ingin segala sesuatu serba cepat. Maka ini yang perlu kita tegaskan bahwa kita harus memiliki jiwa critical thinking walaupun pada kenyataannya agak lambat, tetapi ini akan menjadi pola pikir yang menghasilkan data dan diolah dengan logika yang baik. Maka kesimpulannya, jadilah usia produktif ini jangan konsumtif. Dan sebagai mahasiswa, tanamkan critical thinking agar masa yang akan datang, tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka menjadi negara yang bereksistensi dan menjadi negara yang sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.